Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat selalu. Walaupun kita tidak dapat belajar secara langsung atau tatap muka, Ibu kira itu bukanlah suatu halangan ya untuk kita bisa terus belajar. Baik, Ibu langsung saja pada materi kali ini. Kita masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kalau pada pertemuan sebelumnya kamu telah mempelajari cara membuat tabel dan perhitungan sederhana layaknya mata pelajaran matematika menggunakan operasi aritmatika. Nah, pada pertemuan ini kamu masih akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel daftar nilai formatif. Baik, Ibu akan menjalankan atau membuka aplikasinya terlebih dahulu. Baik, ini adalah tabel daftar nilai formatif yang terdiri dari beberapa mata pelajaran, di mana kamu akan mencari atau menghitung jumlah nilai, nilai rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi, menggunakan fungsi sum, average, min, dan max. Baik, Ibu akan langsung menjelaskan atau mensimulasikannya sehingga kamu bisa mengikuti dan mempraktekannya di rumah. Tombol perintah yang akan kita gunakan pada praktek kali ini ada borders, merge and center, wrap text, center, dan middle. Baik, ini adalah contoh data yang masih asli ya, seperti yang belum sama sekali diedit ya. Jadi kita akan bersama-sama, Ibu akan menjelaskan cara-caranya atau langkah-langkahnya, dan kamu akan mengikutinya di rumah untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Baik, yang pertama, kita atur terlebih dahulu bagian judulnya, yaitu Daftar Nilai Formatif Siswa Kelas 8. Baik, kita akan seleksi terlebih dahulu. Nah, kita lihat panjang daripada tabel mulai dari kolom B hingga K, sehingga judulnya mengikuti panjang daripada tabel tersebut. Baik, kita seleksi terlebih dahulu. Dan untuk menggabungkannya dan menempatkannya tepat di tengah, kita menggunakan perintah merge and center. Kita lakukan hal yang sama juga buat bagian judul siswa kelas 8. Baik, pengaturan untuk bagian judul telah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian tabel. Garis yang nampak pada buku kerja ya, itu adalah garis bantu. Jadi kita wajib membuat garis tabelnya ya, kita menyisipkannya sendiri. Oke, langkah-langkahnya kita seleksi area yang akan kita tambahkan garis tabelnya. Kemudian kita menggunakan perintah atau menu perintah bottom borders. Kita pilih yang opsi all borders. Baik, sekarang kita telah memiliki garis tabelnya. Sebelum kita mencari nilai, kita merapikan terlebih dahulu isi daripada tabel tersebut. Ya, kita lihat di sini untuk kolom nama, kemudian nama siswa, daftar nilai formatif, dan daftar nilainya. Di mana kita lihat untuk kolom nomor ada ada baris ya, baris yang kosong di bagian nomor. Kemudian nama siswa juga ada baris yang kosong. Kenapa baris itu kosong? Iya, dia mengikuti tabel daripada daftar nilai. Kita lihat daftar nilai menggunakan 2 baris ya. Jadi bagian judulnya untuk daftar nilai dan baris di bawahnya untuk beberapa mata pelajaran. Begitu juga dengan nilai. Nilai menggunakan 2 baris, yaitu untuk judulnya nilai dan jumlah nilai, rata-rata, terendah, dan tertinggi.
sehingga kita harus merapikannya. Nah, langkah-langkahnya, untuk bagian nomor dan nama siswa, kita menggabungkan barisnya. Ya, langkah-langkahnya kita seleksi terlebih dahulu area yang akan kita gabungkan. Kemudian kita menggunakan perintah merge and center. Kita lakukan hal yang sama untuk nama siswa. Nah, untuk daftar nilai formatif dan nilai, kita menggabungkannya tidak ke bawah, tapi ke sebelah kanan, atau kita menggabungkan kolomnya. Langkah-langkahnya, kita seleksi terlebih dahulu kolom yang akan kita gabungkan menjadi satu. Kemudian kita menggunakan perintah merge and center. Kita lakukan hal yang sama untuk nilai. Baik, untuk pengaturannya sudah selesai. Namun, ada beberapa kolom yang kurang rapi ya. Kita lihat di sini untuk kolom nilai mata pelajaran TIK, matematika, IPA, dan bahasa Inggris terlalu lebar. Nah, kita akan merapikannya. Caranya, kamu aktifkan sel yang akan kamu atur. Kemudian kita mengaturnya lewat headings kolom. Untuk daftar TIK, nilai TIK, kita akan mengaturnya dengan cara kita ke headings kolom antara D dengan E, kita klik, tahan, dan geser ke arah sebelah kiri. Oke, kita rapikan juga untuk mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris. Jumlah nilai, rata-rata, terendah, dan tertinggi. Oke, kita lihat di sini untuk tabel mata pelajarannya sudah rapi, namun kok ada yang terpilih ya? Bagian nama siswa, bahasa Inggris, iya, Ibu sengaja karena kita akan mengaturnya menggunakan menu perintah wrap text, di mana kita memotong teksnya hingga dia menjadi 2 baris. Langkah-langkahnya, kita klik nama siswa, kemudian kita menggunakan perintah wrap text. Begitu juga untuk mata pelajaran bahasa Inggris, jumlah nilai. Ya, sekarang nampak rapi ya. Namun, masih ada lagi. Belum rapi ya ini. Kita lihat bahwa bagian nomor mata pelajaran belum rapi teksnya. Kita akan merapikan sehingga kedudukan atau tingginya itu sama. Langkah-langkahnya kita seleksi bagian area bagian atas tabel ya, khusus judulnya. Kemudian kita menggunakan menu perintah middle dan center ya. Middle, center. Oke, sekarang kita mempunyai tabel yang rapi. Sekarang kita akan masuk ke bagian isi tabelnya. Perhatikan di kolom nomor terdapat cuma 2 nomor. Nah, kenapa yang lainnya Ibu kasih kosong? Ya, maksud Ibu di sini adalah ingin mengajar kalian supaya tidak mengetik nomor secara manual, tapi kita akan membuat dia secara otomatis. Jadi kita tidak mengetik satu persatu nomornya. Nah, langkah-langkahnya kita akan membuat yang namanya data berurutan. Kita seleksi terlebih dahulu 2 angka pertama, artinya angka 1 dan 2. Kita seleksi, kemudian bagian sudut kanan bawah pada area yang terseleksi, dekatkan kursornya
sehingga ia berubah menjadi tanda plus berwarna hitam. Klik tahan dan tarik ke arah bawah. Oke, sehingga jumlah yang kita inginkan, kita boleh melepas kliknya. Oke, kita akan mendapatkan penomoran otomatis ya, tanpa kita mengetik satu persatu nomornya. Kemudian kita rapikan, jangan lupa untuk selalu merapikan datanya menggunakan menu perintah Center. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pencarian nilai. Kita akan mencari jumlah nilai dari mata pelajaran TIK, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, khusus untuk siswa bernama Bunga. Jadi kita akan mencarinya per baris. Langkah-langkahnya, masih ingat langkah-langkah perhitungan pada aritmatika? Kita selalu mengawali dengan menggunakan tanda sama dengan. Oke, kemudian kita masukkan, untuk mencari jumlah, kita gunakan fungsi sum. Oke, sum. Kemudian kita buka kurung. Kita seleksi nilai ya, nilai pada mata pelajaran tersebut. Mulai dari TIK hingga Bahasa Inggris khusus untuk siswa bernama Bunga saja ya. Jadi khusus siswa bernama Bunga saja, kita akan mencari jumlah nilainya. Untuk mendapatkan hasil, kalian boleh menekan tombol enter pada keyboard. Oke, kita mendapatkan hasilnya. Jadi jumlah nilai daripada Bunga adalah 275. Itu merupakan gabungan dari nilai mata pelajaran TIK, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Ibu akan ulangi sekali lagi. Sama dengan sum, buka kurung, kita seleksi nilai daripada Christian. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol enter untuk mendapat hasilnya. Baik, untuk cara cepat mendapatkan jumlah nilai, Ibu akan mengajarkan cara cepat ya, atau biasa istilahnya cara copy rumus. Jadi kita tidak mengetik manual lagi fungsi sum ya. Caranya, jika kita telah mendapat hasil yang pertama, kita seleksi, kemudian kita sorot ke sebelah kanan bawahnya, sehingga mouse-nya berubah menjadi tanda plus berwarna hitam, klik tahan, tarik ke arah bawah, seperti tadi kamu melakukannya untuk bagian nomor. Oke, kita klik tahan, tarik ke arah bawah. Maka kita mendapatkan semua jumlah nilai dari siswa nomor 3 hingga nomor 6. Bagaimana cara melihatnya? Apakah sudah benar penulisannya? Kita contoh. Nah, kita bisa membaca fungsinya di bagian atas di formula bar. Di sini sama dengan sum, buka kurung, kemudian alamat selnya dari D13 hingga G13. Berarti benar ya untuk penggunaan copy rumusnya. Baik, sekarang kita akan menerapkannya di bagian nilai rata-rata. Baik, kita akan melanjutkannya dengan mencari nilai rata-rata. Caranya sama, yang beda hanya fungsinya saja. Sama dengan average, buka kurung, kita seleksi nilainya. Untuk mendapatkan hasil, kita tekan tombol enter. Kemudian, kita seleksi selnya. Klik area kanan bawah, klik tahan, tarik hingga batas akhir. Oke, kita telah mendapatkan nilai rata-rata. Kita lanjutkan mencari nilai terendah. Sama dengan
min, buka kurung, kita seleksi nilai, kemudian enter. Seleksi nilai yang telah kita dapati, klik tahan, tarik ke arah bawah, kita mendapatkan nilai terendah. Ya, kita lihat nilai terendah dari bunga adalah 30. Benar ya, kita mendapatkan nilai terendah. Kemudian nilai terendah dari Christian adalah 40, yaitu nilai mata pelajaran matematika. Baik, kita akan melakukan perhitungan nilai tertinggi. Sama dengan max, buka kurung, kita masukkan atau seleksi nilainya untuk setiap mata pelajaran. Tekan tombol enter untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita seleksi hasil yang pertama lagi. Kita sorot bagian kanan bawah, klik tahan, tarik ke arah bawah. Lepas. Baik, kita telah mendapatkan nilai tertinggi. Sekarang kita lihat nilai tertinggi dari bunga ya. Kita lihat untuk dari beberapa mata pelajaran, nilai tertingginya adalah nilai matematika. Maka kita mendapatkan hasil atau nilai tertinggi dari sekian mata pelajaran, yang tertinggi adalah nilai matematika ya, berarti nilai 100. Kemudian kita lihat dari Elina. Dari 4 mata pelajaran, nilai IPA adalah nilai paling tertinggi, yaitu 85. Sehingga tabel kita, tabel nilai untuk nilai terendah, nilai tertinggi adalah 85. Baik, sebelum kita mengakhiri, jangan lupa untuk selalu merapikan tabelnya. Kita rapikan, kasih rata tengah ya, center. Baik, demikian penjelasan praktikum kali ini. Kita akan jumpa lagi dengan materi praktikum yang baru. Dan pesan ibu, jangan lupa untuk selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Sampai jumpa lagi.